Sahabat Shalom, salam di dalam damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus. Selama kita bertemu kembali di dalam kebenaran Injil, ajaran Injil sepenuh dari Tuhan Yesus Kristus di dalam ibadah Sabat kita di minggu terakhir bulan Oktober. Tema firman Sabat kita di hari ini adalah hamba yang menyatakan keagungan Tuhan di tengah perubahan. Sekali lagi, hamba yang menyatakan keagungan Tuhan di tengah perubahan. Inilah tema sidang majelis besar GBIS ke-28 yang baru lalu, yang menjadi tema GBIS sampai kepada sidang majelis besar yang akan datang, kalau Tuhan Yesus berkenan 4 tahun yang akan datang. Tema ini akan terus bergema dan berpengaruh dalam kehidupan sidang jemaat GBIS. Tema ini, saudara-saudaraku, terpilih menjadi tema kita di pagi hari ini sebagai puncak daripada pesan Roh Kudus yang harus saya sampaikan di bulan Oktober, yaitu menjadi anak-anak terang. Pada hari ini kita akan menguraikan tema itu, bahwa sesungguhnya di dalam tema itu terkandung pesan Roh Kudus untuk menjadi anak-anak terang. Untuk lebih jelasnya, mari terlebih dahulu kita periksa ayatnya yang tertulis di dalam kitab Yesaya 49 ayat yang ketiga. Yesaya 49 ayat yang ketiga. Ia berfirman kepadaku, engkau adalah hambaku Israel, dan olehmu aku akan menyatakan keagunganku. Amin. Saudara-saudaraku, inilah nubuatan Nabi Yesaya yang terpilih menjadi tema sidang majelis besar ke-28. Saya bacakan kembali. Ia berfirman kepadaku, engkau adalah hambaku Israel, dan olehmu aku akan menyatakan keagunganku. Ayat ini melahirkan tema hamba yang menyatakan keagungan Tuhan di tengah perubahan. Mari kita uraikan tema ini, saudara-saudaraku, yang bersumber dari ayat yang kita baca tadi. Seperti yang pernah kita bahas terdahulu, saudara-saudaraku, bahwa ayat 3 yang kita baca ini, itu, saudara-saudaraku, adalah merupakan awal atau merupakan pendahuluan dari kitab Yesaya pasal yang ke-49, di mana judul perikopnya adalah hamba Tuhan sebagai terang di tengah-tengah segala bangsa. Sekali lagi, saudara-saudaraku, ini adalah salah satu keistimewaan daripada kitab Nabi Yesaya, di mana sebagian dari pasalnya menubuatkan tentang Yesus terang dunia. Maka kalau kita uraikan tema kita, maka jelaslah yang disebut sebagai hamba yang menyatakan keagungan Tuhan, itu menunjuk kepada Yesus terang dunia. Mengapa hanya dikatakan menunjuk kepada Yesus terang dunia? Mengapa tidak dikatakan hamba itu adalah Yesus terang dunia? Karena, saudara-saudaraku, memang Tuhan Yesus berfirman, akulah terang dunia. Yaitu, saudara-saudaraku, Yohanes 8 ayat 12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Amin. Itulah firman Tuhan Yesus. Namun kita juga jangan melupakan, yaitu khotbah di bukit, di mana Tuhan Yesus juga berfirman, kamulah terang dunia. Matius 5 ayat 14-15. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, dan sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Saudaraku yang berbahagia, ayat-ayat ini, Matius 5 ayat 14 dan 15, adalah merupakan ayat-ayat sentral dari firman Sabat di hari ini. Jadi, saudara-saudaraku, yang dimaksud dengan hamba yang menyatakan keagungan Tuhan di tengah perubahan itu bukan hanya berbicara tentang Tuhan Yesus saja, melainkan juga berbicara tentang pengikut-pengikut Kristus. Pengikut-pengikut Yesus, sebagaimana tadi Tuhan Yesus berfirman di dalam Yohanes 8 ayat 12, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Jadi, pengikut-pengikut Kristus adalah juga terang dunia. Inilah pokok permasalahan kita di hari ini.
siapakah yang dimaksud dengan pengikut-pengikut Kristus? Apakah kita sudah layak disebut sebagai pengikut-pengikut Kristus? Seperti apa pengikut-pengikut Kristus itu di dalam kehidupan sehari-hari? Untuk menjawabnya, saudara-saudaraku, kita masih perlu membaca satu ayat lagi, yaitu Yohanes 9 ayat 5. Yohanes 9 ayat 5. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Jadi Tuhan Yesus berfirman, selama dia ada di dalam dunia, Yesus adalah terang dunia. Jadi Yesus terang dunia yang dimaksud adalah ketika Yesus masih ada di dunia atau Yesus sebagai manusia. Itulah Yesus anak Allah yang telah mengambil rupa menjadi seorang hamba dan setia sampai mati. Nah, sekarang Yesus itu sudah naik ke surga dan duduk di atas takhta sebagai Tuhan dan Allah, berkuasa di bumi dan di surga. Maka saudara-saudaraku, yang dimaksud dengan terang dunia sekarang ini ialah pengikut-pengikut Kristus. Dari sini kita sudah dapat mengambil dua kesimpulan awal. Yang pertama, saudara-saudaraku, dikaitkan dengan tema GBIS, maka sesungguhnya sekarang ini kita harus menjadi terang dunia. Di zaman ini kita harus menjadi terang dunia. Mengapa kita harus menjadi terang dunia, saudara-saudaraku? Itulah terkait dengan tema secara keseluruhan, hamba yang menyatakan keagungan Tuhan di tengah perubahan. Jadi tema GBIS yang baru itu, saudara-saudaraku, sudah menyatakan, bahkan sudah menubuatkan akan terjadi perubahan. Itulah sebabnya kita harus menjadi terang dunia. Sebab, saudara-saudaraku, sekarang ini bukan lagi rahasia, saudara-saudaraku, bahkan sudah menjadi viral bahwa dunia kita ini, sekarang ini, nanti akan mengalami kegelapan. Kegelapan ini maksud adalah krisis. Dan itu adalah kesusahan dan kesulitan yang akan melanda seluruh dunia. Inilah pentingnya kita memperhatikan tema GBIS yang baru, di mana ada pesan Roh Kudus kita harus menjadi terang dunia sekarang ini, sebelum dunia ditutupi oleh kegelapan. Kesimpulan awal kita yang kedua, saudara-saudaraku, adalah berdasarkan kebenaran Injil, yaitu terang dunia adalah satu-satunya solusi kalau kita mau selamat dan hidup dalam damai sejahtera. Caranya hanya satu, yaitu menjadi pengikut Kristus. Maka, saudaraku, kita sudah masuk di dalam bagian utama dalam firman Sabat ini, yaitu apakah definisi daripada pengikut Kristus itu? Bagaimana caranya kita menjadi pengikut Kristus? Kita baca ayat selanjutnya, saudaraku. Yohanes 1 ayat 1-5 kita baca kembali. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Amin. Lebih dalam lagi kita merenungkan, saudara-saudaraku, mengapa kita harus menjadi terang. Firman di dalam Yohanes 1 itu mengatakan, karena kegelapan tidak menguasai terang. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, sehingga apabila kita menjadi terang dunia, kegelapan itu akan pergi. Kegelapan itu tidak akan ada lagi. Saudara-saudaraku, inilah keistimewaan daripada ajaran Injil sepenuh yang masuk akal dan masuk logika. Maka di sini, saudara-saudaraku, kita menjadi mengerti bahwa Tuhan Yesus adalah satu-satunya jawaban. Dia adalah batu penjuru yang kokoh, sehingga meskipun dunia bergoncang, kita tidak akan ikut bergoncang. Sebab Yesus adalah Allah. Dia adalah firman dari surga yang turun ke dunia dan menjelma menjadi manusia, menjadi terang dunia, supaya setiap orang yang mengikuti Dia boleh menjadi serupa dengan Dia, yaitu menjadi terang dunia. Nah, bagaimana caranya kita mengikuti Yesus, saudara-saudaraku? Ada dua macam jawaban, saudara-saudaraku. Satu, jawaban pendek, singkat, jelas.
dan jawaban yang lain adalah merupakan uraian yang agak panjang. Dua-duanya sama. Jawaban yang singkat, padat, dan jelas bagaimana caranya kita dapat menjadi pengikut Kristus ialah menjadi Injil sepenuh. Singkat, padat, jelas. Menjadi Injil sepenuh. Mengapa demikian? Karena terang dunia adalah ibarat pelita yang harus diisi penuh dengan minyak. Karena itu adalah perintah Tuhan Yesus sendiri. Sebab pelita itu tidak menyala dengan sendirinya. Pelita itu tidak bisa menyalakan dirinya sendiri, saudaraku. Itu sebabnya kita harus menuruti perintah Tuhan Yesus bahwa pelita itu harus terlebih dahulu diisi penuh dengan minyak. Saudara-saudaraku, sesuai firman Tuhan Yesus di dalam Matius 5 ayat 15 yang mengatakan, "Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu." Ayat 15 ini menyatakan harus ada orang yang menyalakan pelita itu. Yaitu apabila pelita itu sudah diisi penuh dengan minyak. Ini sama dengan peristiwa mujizat yang pertama di Kana, yaitu air menjadi anggur, di mana Tuhan Yesus memberi perintah kepada para pelayan supaya tempayan-tempayan itu diisi sampai penuh dengan air, barulah air itu dapat menjadi anggur. Nah, saudara-saudaraku, inilah saudara-saudaraku yang harus kita mengerti. Ya, bahwa saudara-saudaraku, pelita itu harus terlebih dahulu diisi penuh dengan minyak. Sebab itu adalah perintah Tuhan Yesus sendiri. Maka apabila kita mengisi bejana kehidupan kita penuh dengan minyak, penuh dengan firman Kristus, penuh dengan ajaran Injil, saudara-saudaraku, maka Tuhan Yesus akan menyalakan pelita kehidupan kita. Dan kita pun akan menjadi terang dunia. Dan apabila kita menjadi terang dunia, firman Tuhan Yesus katakan, tempat kita bukan di bawah. Tidak ada orang menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan diletakkan di atas kaki dian. Jadi tempatnya itu di atas. Itu adalah gambaran daripada bukan sekedar keselamatan, melainkan kehidupan di dalam damai sejahtera Kristus. Nah, saudara-saudaraku, siapakah orang yang menyalakan pelita itu? Tidak lain daripada Tuhan Yesus sendiri, yang adalah pembaptis Roh Kudus. Jadi, saudara-saudaraku, terang dunia atau pelita yang bernyala itu berbicara tentang kuasa Roh Kudus. Inilah, saudara-saudaraku, ajaran Injil sepenuh tentang pelita, tentang minyak, dan tentang kuasa Roh Kudus. Namun sayangnya, masih banyak belum diterima oleh kebanyakan umat Kristen, bahkan di kalangan GBIS sendiri. Bagaimana dengan kita sekalian? Pada hari ini firman Sabat mengingatkan kita agar kita memperhatikan tema GBIS yang baru, di mana di sana ada perintah yang mengatakan, bersegeralah menerima urapan Roh Kudus, cepat-cepatlah menerima urapan Roh Kudus sebelum dunia ini menjadi gelap. Nah, selanjutnya, saudara-saudaraku, apa buktinya bahwa pelita kehidupan kita telah dinyalakan oleh Tuhan Yesus Kristus? Apa tandanya, saudara-saudaraku, bahwa kita telah menjadi terang dunia? Itulah firman Tuhan Yesus di dalam Matius 5 ayat 14 tadi. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung, tidak mungkin tersembunyi. Amin. Terang dunia adalah umat yang telah dapat melihat kota di atas gunung. Apa itu kota di atas gunung, saudaraku? Sion, Yerusalem baru. Nah, saudara-saudaraku, itulah kerajaan Allah. Jadi, umat yang sudah menjadi terang dunia, saudara-saudaraku, umat yang pelita kehidupannya telah menyala adalah umat yang telah dapat melihat kerajaan Allah. Kita baca ayat-ayat selanjutnya, Yohanes 3. Yohanes 3 ayat 3-5. Demikianlah firman Tuhan Yesus. Yesus menjawab, katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali,
ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kata Nikodemus kepadanya, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Amin. Tuhan Yesus mengajar kepada kita, saudaraku, seseorang yang sudah dibaptis, dia harus dapat melihat kerajaan Allah. Sehingga, saudaraku, apabila seseorang itu dibaptis, dia hidup dalam pertobatannya, dia harus berusaha untuk dapat melihat kerajaan Allah. Sebab bagaimana mungkin dia bisa masuk ke dalam kerajaan Allah itu apabila ia belum dapat melihat kerajaan Allah. Sesungguhnya inilah yang menjadi masalah utama dalam kehidupan umat Kristen. Pada umumnya, tetapi juga pada umat GBIS secara khusus. Mereka sudah begitu lama dibaptis, namun belum dapat melihat kerajaan Allah. Apa maksudnya, saudara-saudaraku, belum dapat melihat kerajaan Allah? Saudara-saudaraku yang berbahagia, dalam Injil Sepenuh, kita telah membahas di masa yang lalu bahwa dalam ajaran Injil, kerajaan Allah itu ada dua. Yang pertama disebut kerajaan Allah, dan yang kedua adalah kerajaan surga. Kerajaan Allah tidak berbicara tentang suatu tempat, saudara-saudaraku. Kerajaan Allah itu berbicara tentang ajaran Kristus atau firman Kristus, itulah perjanjian baru. Kalau kerajaan surga itu baru berbicara tentang tempat, yaitu tempat Tuhan Yesus bertakhta. Kita ingat, saudara-saudaraku, dalam doa Bapa kami, kita mengatakan Bapa kami di dalam surga. Jadi, saudara-saudaraku, surga itu berbicara tentang tempat. Sedangkan Allah atau kerajaan Allah itu berbicara tentang firman. Di dalam ajarannya kepada Nikodemus, Tuhan Yesus tidak mengatakan tentang kerajaan surga. Tuhan Yesus mengatakan tentang kerajaan Allah. Maka ketika Tuhan Yesus berkata, dapat melihat kerajaan Allah, yang dimaksud ialah sudah dapat melihat dan sudah mengetahui tentang ajaran kebenaran Injil, yaitu ajaran Injil sepenuh. Dapat melihat kerajaan Allah itu artinya sudah dapat melihat dan sudah dapat mengetahui bahwa ajaran Injil sepenuh adalah ajaran keselamatan yang sempurna yang dari Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi, saudara-saudaraku, ini adalah permasalahan di dalam kehidupan umat Kristen secara umum, bahkan juga di dalam kehidupan umat GBIS secara khusus. Mereka belum tahu ajaran Injil sepenuh adalah ajaran keselamatan yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus. Kebanyakan orang masih belum mau menerimanya. Maka bagaimana mereka dapat masuk ke dalam kerajaan Allah? Masuk dalam kerajaan Allah artinya bagaimana mereka dapat menikmati penggenapan perjanjian baru itu, yaitu keselamatan yang sempurna. Rasul Paulus menulis ajaran Roh Kudus di dalam kitab Roma 14 ayat 17. Roma 14 ayat 17. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Inilah yang dinamakan keselamatan yang sempurna, yaitu keselamatan oleh kuasa Roh Kudus. Inilah yang disebut sebagai kerajaan Allah. Jadi kerajaan Allah itu berbicara tentang keselamatan yang sempurna oleh kuasa Roh Kudus, yaitu oleh kuasa kebangkitan Kristus. Sebab dulu Yesus Kristus juga dibangkitkan oleh kuasa yang sama, kuasa Roh Kudus. Itulah yang dimaksudkan menjadi terang dunia, ya, mendapat kuasa Roh Kudus, sehingga hanya terang dunia saja yang dapat mengatasi kegelapan dunia. Dia di atas kegelapan dunia ini. Para ahli, saudara-saudaraku, sepintar apapun, secanggih apapun, sejenius apapun, dia tidak akan dapat menyelesaikan krisis yang akan datang itu. Contohnya sudah ada, saudara-saudaraku, yaitu pandemi yang baru lalu. Apakah pandemi yang baru lalu itu dia berlalu karena usaha daripada orang-orang pintar?
kepandaian dari para ahli, saudara-saudaraku? Apakah vaksin dapat menghentikan pandemi, saudara-saudaraku? Tidak dapat. Hanya kuasa Tuhan. Hanya kuasa Roh Kudus. Maka tema GBIS yang baru itu mengingatkan agar kita menjadi terang dunia, dan tanda dari terang dunia ialah umat yang telah dapat melihat kerajaan Allah dan kebenarannya. Kerajaan Allah itu firman Kristus atau ajaran Kristus, sedangkan kebenarannya adalah keteladanan pribadi Yesus Kristus, anak Allah yang mengambil rupa seorang hamba dan setia sampai mati. Itulah mengikuti Yesus, saudara-saudaraku, dengar-dengaran kepada firman Kristus dan mengikuti teladannya. Dengan setia, dengan tekun, sampai penuh, sampai menjadi Injil sepenuh. Kita baca ayat yang terakhir, Matius 6 ayat 31 sampai 33. Matius 6 ayat 31 sampai 33, demikian firman Tuhan Yesus. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Saudara-saudaraku, perubahan itu pasti akan terjadi. Namun kita selaku pengikut Kristus, janganlah kita takut, janganlah kita gentar, janganlah kita khawatir tentang apapun juga. Dunia boleh takut, saudaraku. Umat yang belum mengenal Injil sepenuh boleh gentar. Tetapi kita selaku jemaat Injil sepenuh, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka saudara-saudaraku, apa yang dicari dunia? Sebab nanti kalau dunia ini sudah ditutupi oleh kegelapan, kalau krisis itu sudah datang, semua orang mencari jawaban, mencari jalan keluar, mencari solusi. Tetapi apabila kita sudah mencari kerajaan Allah terlebih dahulu dan mencari kebenarannya, maka apa yang dicari oleh orang-orang dunia itu akan ditambah-tambahkan kepada kita. Yang artinya, saudara-saudaraku, semuanya telah disediakan oleh Tuhan Yesus untuk anak-anak terang dengan berlimpah. Tetaplah setia dan tekun di dalam Injil sepenuh. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, Tuhan Yesus Kristus, kami memuji dan meninggikan nama-Mu ya Bapa, mengagungkan kemuliaan-Mu ya Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih atas pimpinan dan lawatan-Mu dalam ibadah kami dari awal sampai kepada akhirnya. Kau telah melawat kami dengan firman-Mu dan Kau telah memberi peringatan kepada kami agar kami bersegera untuk menerima urapan Roh-Mu yang kudus, yaitu dengan mengisi kehidupan kami menjadi penuh dengan kebenaran Injil-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu sudah selesai berbicara. Namun biarlah kiranya Roh-Mu yang kudus mengingatkan perkara ini ya Bapa, agar kami sekalian boleh bergegas Tuhan Yesus Kristus, mengisi bejana hati kami dengan kebenaran firman-Mu sampai penuh, sehingga kami boleh dilayakkan untuk menjadi terang dunia. Terima kasih Bapa, hamba serahkan peribadatan selanjutnya hanya dalam pimpinan Roh-Mu yang kudus. Biarlah hadirat-Mu senantiasa ada di tengah-tengah kami. Kepadamu kami bersyukur, kepadamu kami berdoa, hanya di dalam nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya serahkan kembali.